Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Gufran Tamam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dengan NPM 19060034. Nah, di sini saya ingin menjelaskan konsep ma'rifatullah dan implikasi ma'rifatullah pada pendidikan agama Islam. Langsung saja saya jelaskan. Makrifat bagian dari disiplin ilmu tasawuf yang memberikan urgensi yang penting dalam kehidupan manusia dalam mengenal Sang Pencipta melalui sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang diinternalisasikan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kata makrifat menerangkan kaitannya dengan konsep spiritual Islam di dalam Al-Quran. Memang tidak ditemukan secara harfiah, akan tetapi kata makrifat dapat digali dari pemaknaan yang mendalam, sehingga makna makrifat yang menjadi inti kegiatan kesufian dari substansi berbagai pancaran pesan dalam Al-Quran. Kata makrifat berasal kata arafa. Dalam keseluruhan Al-Quran disebutkan sebanyak 71 kali. Dari 71 kali penyebutan sehingga makrifat dalam term Al-Quran memiliki banyak arti, yaitu mengetahui, mengenal, sangat akrab, hubungan yang patut, hubungan yang sangat baik, dan pengenalan berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Maka jika semua pengertian itu dihimpun dalam satu pengertian, ma'rifat menurut substansi Al-Quran memiliki maksud sebagai pengenalan yang baik serta mendalam berlandaskan pengetahuan yang menyeluruh dan serta mendalam dan rinci sehingga membuahkan kesadaran spiritual dalam diri manusia untuk senantiasa melakukan amal yang baik, dan ma'rifat pun sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abdul Munir Mulkan menjelaskan di dalam filsafat Islam bahwa makrifat merupakan bagian dari kecerdasan spiritual serta kemampuan manusia untuk memahami dan menyadari kehadiran Allah di dalam segala rangkaian kegiatan hidup manusia. Sekaligus makrifat sebagai pengetahuan tentang Tuhan dan kedekatan hubungan dengan Dia. Rekonstruksi filsafat tarbiyah berbasis makrifat membuka ruang kreatif dapat meningkatkan pengembangan boarding school yang lebih religius serta sebagai modernisasi tradisi pesantren dan strategi percepatan regenerasi. Makrifat berasal dari kata arafa, yu'rifu irfan, yang berarti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai makrifat disebut juga arif. Menurut terminologi, makrifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan, di mana sering digunakan untuk menunjukkan salah satu makom atau kondisi psikologis dalam tasawuf. Oleh karena itu, dalam wacana sufistik, makrifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Makrifat merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat eksoteris atau zahiri, tetapi lebih mendalam terhadap penekanan aspek esoteris atau batiniah dengan memahami rahasianya. Maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Pengetahuan ini lebih tinggi nilai hakikatnya dari yang biasa didapati orang-orang pada umumnya, dan di dalamnya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah.
mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ciri-ciri dalam ma'rifatullah, jika seseorang telah mengenali asma Allah, sifat Allah, dan af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam. Mengenal Allah merupakan perkara fitrah bagi semua manusia yang berada di dunia ini. Ilmu tentang mengenal Allah merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Tak ada ilmu yang sebanding dan setara dengannya. Ia merupakan pondasi dan dasar segala ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang paling mulia, paling agung, dan paling utama adalah pengetahuan tentang Allah di mana tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata, Rabb semesta alam. Ilmu tentang Allah adalah pokok dan sumber segala ilmu. Maka barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal yang selainnya. Dan barang siapa yang jahil tentang Rabb-nya, niscaya ia akan lebih jahil terhadap yang selainnya. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah di antaranya Quran surat Al-Imran ayat 190-191 mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya. Quran surat Al-Rum ayat 20-24 yang mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255 mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Quran surat Al-An'am ayat 12 mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Quran surat Muhammad ayat 19 mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Quran surat Al-Hajj ayat 72-73 mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Quran surat Fatir ayat 28 mengenal Allah melalui ilmu takut dan tauhid asma wa sifat. Quran surat Ad-Dariyat ayat 20-21 pengenalan Allah melalui ma'rifatul nafs. Quran surat An-Nahl ayat 78 pengenalan Allah melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Quran surat Luqman ayat 23 pengenalan Allah melalui berita wahyu dan hati. Quran surat Al-A'raf ayat 179 pengenalan Allah melalui hati, mata, dan telinga. Quran surat Al-Anfal ayat 2 pengenalan Allah melalui Quran dan hati. Dari beberapa ayat tersebut banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran dan alam semesta agar manusia dengan potensi akal dan hatinya untuk merenungkan kebesaran Allah sekaligus untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini akan menghasilkan kecerdasan spiritual tinggi di dalam diri peserta didik, sehingga ia akan selalu bertasbih dan berzikir serta memaksimalkan untuk beramal dan berakhlak mulia. Zu'al-Nun al-Misri membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 3 macam, yaitu ma'rifat al-tauhid, ma'rifat al-burhan, wa al-istidlal, ma'rifat hakiki. Ma'rifat al-tauhid atau awam sebagai ma'rifatnya yang dimiliki orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam atau orang-orang biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Ma'rifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh orang muslim. Ma'rifat al-burhan wa al-istidlal atau khas yang merupakan ma'rifatnya mu'taklimin dan filsuf atau metode akal budi, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Ma'rifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh orang-orang berilmu
seperti kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang khas. Golongan ini memiliki ketajaman intelektual, keluasan ilmu sehingga akan meneliti, memeriksa, membandingkan dengan segenap kekuatan akalnya yang mereka miliki. Makrifat hakiki atau khawas al-khawas merupakan makrifat waliullah, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Makrifat jenis ketiga inilah yang tertinggi, karena makrifat ini diperoleh tidak cukup melalui belajar, usaha, dan pembuktian, melainkan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Implementasi makrifatullah pada pendidikan agama Islam. Makrifatullah sebagai pendidikan ketauhidan peserta didik berdasarkan pembahasan tafsir Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 91 bahwa peningkatan keimanan dapat ditingkatkan melalui pengaktifan potensi akal dan hati untuk lebih kenal Allah melalui ayat-ayat wahyu dan ayat-ayat semesta. Para musafir menjelaskan pada surat Al-Imran 190 dan 191 bahwa akal adalah sebagai alat untuk mengenal Allah melalui bertafakur atas kejadian penciptaan alam semesta, sedangkan hati adalah alat untuk mengenal Allah melalui wahyu, sehingga menumbuhkan makrifat ketauhidan pada seorang peserta didik untuk meyakini pengenalan Allah melalui pendidikan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pendidikan tauhid menempati posisi yang paling fundamental dalam pembentukan keimanan dan akhlak peserta didik. Dan pendidikan tauhid sebagai pendidikan makrifatullah agar peserta didik sadar akan peran tugas dan tanggung jawabnya sebagai Abdullah dan khalifah di bumi, yang tujuan akhir dari makrifatullah adalah keridhaan Allah. Menyadari tugas dan tanggung jawab peserta didik sebagai Abdullah berdasarkan pembahasan tafsir Quran surat Ar-Rum ayat 20 menjelaskan bahwa terciptanya manusia di dalam dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Perenungan penciptaan manusia sebagai makhluk Allah memberikan kesadaran tugas dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan mengabdikan hidup mati karena Allah. Bahwasannya Allah menciptakan manusia agar manusia itu sendiri memahami, mengenal hakikat siapa dirinya, sehingga ketika dirinya mengenal dirinya, maka manusia akan lebih mengenal kepada siapa sang Khalik atau makrifatullah, sehingga akan membukakan kesadaran tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah yang taat, serta mengoptimalkan potensi hidupnya untuk selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Makrifatullah sebagai kesadaran tugas dan peran serta peserta didik khalifah di bumi. Tujuan makrifatullah melahirkan hubungan positif variabel vertikal atau hablum minallah dan variabel horizontal atau hablum minannas. Variabel vertikal yaitu pengenalan manusia perannya sebagai hamba Allah yang taat, dan variabel horizontal yaitu pengenalan manusia peran sebagai khalifah di bumi atau pemakmur bumi. Tujuan pendidikan Islam mengenalkan manusia kepada tugas utamanya sebagai hamba Allah dan khalifah. Bila betul makrifatullah, maka akan betul juga tugasnya, yakni ibadah dan pemakmur bumi. Bumi adalah tanggung jawab manusia, maka tugas manusia setelah ibadah menjaga kemakmuran bumi atau sebagai makhluk yang diberikan amanat yang besar untuk mengelola dan menjaga bumi. Sehingga ketika manusia sadar tugas sebagai hamba Allah dan khalifah serta melaksanakan tugas tanggung jawabnya, maka sampailah tujuan pendidikan Islam. Menggapai ridha Allah sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Makrifatullah melalui ayat kauniyah dan ayat akliyah pada dasarnya agar manusia mengetahui atau mengenal hakikat hidupnya untuk mencapai tujuan utamanya terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia sampai terhadap tujuan hidupnya, maka dibutuhkan makrifatul nafs,
dan ma'rifatullah sebagai pengenalan jalan hakikat kehidupannya yang benar, agar manusia tidak tersesat dan tidak salah tugas dan perannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi, pada hakikatnya, pengenalan terhadap Allah bukan hanya sekedar tahu, melainkan seluruh aspek kehidupannya akan mencerminkan ketaatan, ibadah, dan akhlak. Maka ma'rifatullah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan keagamaannya yang melahirkan akhlak mulia. Ketika peserta didik mengenal sifat-sifat terpuji Allah, maka ia akan meneladani sifat-sifatnya, sehingga menjadi akhlak. Pendidikan tauhid asma wa sifat ini memberikan orientasi dalam pembentukan akhlak peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi akhlak mulia peserta didik untuk sampai kepada ma'rifatullah melalui makam-makam ma'rifat, yaitu yang pertama, taubat. Peserta didik dibimbing agar memiliki kesadaran untuk bertaubat dari dosa. Menurut Harun Nasution mengatakan taubat perspektif sufi ialah taubat yang sesungguhnya, taubat yang tidak akan kembali kepada dosa lagi. Kedua, zuhud. Peserta didik dididik agar memiliki sifat zuhud, tidak bermewah-mewahan dan tidak lalai oleh gemerlapnya dunia. 3. Sabar. Peserta didik dibimbing agar memiliki sifat sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar menjauhi larangan, serta sabar menghadapi ujian. 4. Tawakal. Peserta didik dididik untuk memiliki sifat tawakal dan pekerja keras. Tawakal di sini adalah berpegang teguh pada jalan Allah, sebagaimana menurut Harun Nasution, ia mengatakan tawakal adalah menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah setelah memaksimalkan usaha dan doa. Tawakal menimbulkan keadaan tenteram serta meningkatkan rasa syukur dan sabar, meyakini pilihan Allah yang terbaik atas qada dan qadar Allah. 5. Khauf. Peserta dididik untuk memiliki rasa takut kepada Allah, agar mereka senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangannya, karena memiliki sifat khauf yang kuat yang ada dalam diri peserta didik. 6. Ar-Raja. Peserta didik dididik untuk memiliki ar-raja atau pengharapan kepada Allah. Makom ar-raja atau pengharapan adalah salah satu makom para salik atau penempuh jalan menuju Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ar-raja adalah suatu keadaan di mana hati merasa nyaman dan kenikmatan beribadah. 7. Ridho. Peserta dididik untuk memiliki sifat Rasulullah SAW bersabda, orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho kepada Allah. Ketika seorang hamba memiliki ridho, maka ia akan memiliki sifat tawakal. 8. Mahabbah. Peserta dididik untuk memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasul agar setiap ketaatannya murni dan ikhlas hidup matinya untuk kecintaan kepada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah tujuan luhur dari seluruh makom. Titik puncak dari seluruh derajat, tiada lagi makom setelah mahabbah, karena mahabbah adalah hasil dari seluruh makom, seperti rindu, senang, ridho, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan makom-makom tersebut, bahwa pendidikan ma'rifatullah dapat digapai oleh peserta didik melalui pembinaan akhlak. Dari makom pertama sampai akhir menunjukkan bahwa ma'rifat dan akhlak memiliki integrasi yang sangat kuat. Berawal dari pensucian diri serta penanaman akhlak mulia, sehingga terpancarlah cahaya ma'rifat kepada seseorang yang menjadi manusia berilmu yang tinggi serta berakhlak mulia. Konsep pendidikan seluruhnya mesti diarahkan pada pengenalan kepada Allah, agar dapat meningkatkan iman, ilmu, dan akhlaknya sehingga menjadi peserta didik yang kamil. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang konsep ma'rifatullah dan implementasi ma'rifatullah pada pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.